Pagi itu, pasar turi Surabaya dipenuhi riuh suara pedagang yang saling berebut perhatian pembeli. Aroma bawang, cabai, dan daging segar bercampur dengan bau keringat serta asap rokok murahan. Di sudut pasar, warung sederhana milik Sundarti atau yang akrab dipanggil Mbak Sun mulai ramai. Soto babat buatannya terkenal gurih, kuahnya kental, dan selalu membuat pembeli rela antre. Namun di balik wajah cantiknya, tersimpan keberanian yang tak dimiliki pedagang lain. Ketegangan muncul ketika suara langkah berat terdengar semakin mendekat. Orang-orang spontan menoleh. Sadak Paruk, preman paling ditakuti di Surabaya, muncul dengan 5 anak buahnya. Tubuhnya tinggi besar, kulit legam, dengan tato naga melilit lengannya. Sorot matanya tajam, dan setiap kali ia lewat, pedagang buru-buru menyelipkan uang di tangannya. Pasar seketika hening, hanya terdengar desah napas dan suara sandal beradu dengan lantai basah. "Mana jatahnya?" bentak Sadak sambil menggedor meja salah satu pedagang buah. Pedagang itu gemetar, buru-buru menyerahkan segepok uang receh. Sadak menyeringai, lalu melanjutkan langkahnya. Semua orang tahu, siapa yang menolak membayar akan berakhir dengan dagangan hancur atau tubuh babak belur. Ketakutan seperti sudah menjadi bagian dari denyut pasar ini. Sundarti yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa mendesah pelan. Ia tahu cepat atau lambat, Sadak akan datang ke warungnya. Dan benar saja, langkah berat itu berhenti tepat di depan warung soto babatnya. Sadak menatap Sundarti dari ujung kepala hingga kaki, senyum miringnya muncul, seperti predator menemukan mangsa. "Cantik, ya, tapi jangan sok berani. Mana jatah buat abangmu ini?" katanya dengan nada melecehkan. Beberapa pelanggan buru-buru meninggalkan warung Sundarti, tak ingin terlibat masalah. Suasana makin tegang, namun berbeda dengan pedagang lain yang ketakutan, Sundarti berdiri tegak di balik meja kayu usangnya. Sorot matanya tenang, tapi tajam. Ia menjawab dengan suara lantang, "Saya berdagang dengan keringat sendiri, Mas. Tidak ada uang untuk orang malas seperti kamu." Ucapannya membuat pasar gempar. Beberapa pedagang menutup mulut, tidak percaya ada orang yang berani menentang Sadak Paruk. Anak buah Sadak langsung melangkah maju, siap merusak warung Sundarti. Namun Sadak mengangkat tangannya, menahan mereka. Sorot matanya berubah merah, penuh amarah. "Kamu tahu siapa aku?" teriaknya, menghantam meja hingga piring dan mangkok berjatuhan. Sundarti tidak gentar, ia menatap langsung ke mata Sadak, seakan tak peduli nyawanya sedang dipertaruhkan. Dalam hati kecilnya, ada api yang membara. Api yang sama yang diwariskan ayahnya, keberanian untuk tidak tunduk pada kesewenang-wenangan. Pasar yang biasanya dipenuhi tawa kini menjadi saksi awal pertarungan batin antara seorang preman bengis dan seorang perempuan penjual soto babat yang bukan sembarangan. Dan sejak hari itu, riuh pasar Surabaya tak lagi sama. Sebab, seorang perempuan muda telah menantang singa yang selama ini berkuasa. Pertarungan antara ketakutan dan keberanian baru saja dimulai. Suasana pasar mendadak mencekam. Semua orang menahan napas, takut mengeluarkan suara sedikit pun. Sadak Paruk, preman yang selama ini menjadi penguasa, baru saja dihina terang-terangan oleh seorang perempuan muda. Amarahnya jelas terlihat dari urat-urat yang menonjol di lehernya. "Kowe berani melawan aku, tuh, Sundarti, nama cantik, tapi kalau nyawamu melayang malam ini, siapa yang peduli?" teriaknya sambil mengepalkan tangan sebesar batu bata. Para pedagang bersembunyi di balik lapak mereka, sebagian menutup wajah dengan kain, tak sanggup menyaksikan apa yang akan terjadi. Anak buah Sadak menyalak marah, memukul meja dan kursi di sekitar warung, membuat beberapa mangkok pecah. Namun Sundarti tetap diam, berdiri tegak, seperti pohon yang tak tergoyahkan. Hanya tatapan matanya yang menjawab ancaman itu, tatapan yang tajam, menusuk lebih dalam daripada sebilah pisau. Sadak mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Sundarti. Bau alkohol dan tembakau murahan menyembur dari mulutnya. "Sekali lagi aku kasih kesempatan. Bayar sekarang, atau warungmu rata dengan tanah." Suaranya berat, penuh ancaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Sundarti malah tersenyum tipis, senyum yang membuat Sadak semakin naik pitam. "Warung ini hasil kerja keras saya. Setiap mangkok soto yang saya jual adalah rezeki halal. Kalau kau berani merusak, Sadak, berarti kau menantang Tuhan sekaligus menghina darah orang kecil seperti saya." Ucap Sundarti lantang, kata-katanya bagaikan petir di siang bolong. Pasar bergemuruh dengan bisikan, "Dia gila, dia menantang Sadak Paruk."
Sadak yang biasanya ditakuti, kali ini justru terdiam beberapa detik. Keberanian Sundarti membuatnya sesaat kehilangan kata-kata. Tapi gengsi sebagai preman tak bisa dibiarkan runtuh begitu saja. Dengan cepat, ia mengayunkan tangannya, menghantam meja kayu hingga pecah terbelah. Suara kayu patah menggema, membuat beberapa orang berteriak kaget. "Besok, aku pastikan warung ini tinggal kenangan." Sadak menggeram, lalu melangkah pergi diikuti gerombolannya. Setelah mereka pergi, pasar kembali riuh, namun kali ini penuh bisikan ketakjuban. Pedagang buah berbisik pada pedagang sayur, pedagang kain berbisik pada pedagang ayam, semua membicarakan satu nama, Sundarti. Mereka tak percaya ada yang berani menentang Sadak secara terbuka. Namun di balik kekaguman itu, ada juga rasa cemas. "Basun cari mati, Sadak nggak bakal diam," bisik seorang ibu tua sambil menggeleng. Sundarti menghela napas panjang, tangannya bergetar saat merapikan mangkok yang pecah. Ia tahu, tindakannya barusan akan membawa konsekuensi besar. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa membiarkan Sadak terus berkuasa. "Lebih baik hancur karena melawan, daripada hidup hina karena tunduk," gumamnya lirih, seakan bicara pada bayangan ayahnya yang dulu juga mati karena keberanian yang sama. Matahari siang makin terik, dan pasar perlahan kembali sibuk seperti biasa. Tapi di hati semua orang, bayangan pertarungan besar sudah terpatri. Semua mata kini menunggu, apakah Sundarti akan tetap berdiri, atau tumbang di tangan Sadak Paruk yang akan segera datang menagih dendam. Malam itu, langit Surabaya digelayuti awan hitam pekat. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan pasar yang sudah lengang. Di dalam rumah kayu sederhana yang hanya diterangi lampu minyak, Sundarti duduk termenung. Wajahnya masih terbayang-bayang ancaman Sadak Paruk siang tadi. Ia sadar, badai besar akan segera datang. Namun di balik kecemasan, ada semacam keteguhan hati yang membuatnya tak bisa mundur. Sundarti menatap dinding rumah, di mana tergantung sebuah keris tua berbalut kain putih. Keris itu peninggalan almarhum ayahnya, seorang pendekar kampung yang dulu dikenal dengan julukan Ki Jagalono. Sang ayah bukanlah orang sembarangan. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai penjaga wong cilik, pembela pedagang kecil yang tertindas oleh preman. Dari dialah, Sundarti mewarisi sesuatu yang lebih dari sekadar darah dan nama, ia mewarisi ajian sakti lembu sekilan. Kilatan kenangan menyeruak di benaknya. Malam terakhir bersama sang ayah sebelum ajal menjemput, ketika tubuh tua Ki Jagalono terbaring lemah, bersimbah luka setelah dikeroyok preman pasar. Dengan suara serak, ayahnya berbisik lirih, "Sun, ajian ini bukan untuk berlaga sakti. Ini titipan untuk menjaga orang kecil, untuk melawan keserakahan. Jika tiba waktunya, kau harus berani berdiri, meski seorang diri." Kata-kata itu masih terpatri kuat di dalam hatinya. Air mata menetes di pipi Sundarti. Ia merindukan ayahnya, tapi juga tahu pesan itu bukan sekadar warisan, melainkan beban besar. Sejak kecil, ia sudah digembleng dengan latihan pernapasan, olah tenaga dalam, dan doa-doa khusus yang membuat tubuhnya kebal dari senjata tajam. Ia ingat betul saat tangannya yang mungil dulu disayat pisau untuk menguji ajian, namun kulitnya tetap utuh tanpa goresan. Saat itu, ia takut. Kini, ia bersyukur. Sundarti bangkit, lalu mendekati keris pusaka itu. Tangannya menyentuh gagang keris dengan hikmat, seakan menyapa roh ayahnya. "Bapak, Sadak Paruk sudah kelewat batas. Ia pikir orang kecil tak punya harga diri. Kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, aku akan menjalaninya. Demi Bapak, demi semua pedagang pasar." Suaranya tegas, meski matanya basah. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut mengiringi tekad Sundarti. Suara gemuruh petir sesekali memecah keheningan, menambah kesan bahwa malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan semesta, pertemuan antara keberanian seorang perempuan dan kebiadaban seorang preman. Sundarti lalu duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata. Nafasnya teratur, tangannya membentuk mudra, dan doa-doa kuno terucap lirih dari bibirnya. Energi panas perlahan menyelimuti tubuhnya. Ajian lembu sekilan kembali ia bangkitkan, setelah sekian lama terpendam. Tubuh mungil itu kini bagai terlapisi kekuatan baja, tak lagi sekadar milik seorang penjual soto babat biasa. Dan di balik derasnya hujan malam itu, sebuah janji diam-diam dilontarkan, besok, Sadak Paruk tidak lagi berhadapan dengan perempuan lemah. Ia akan berhadapan dengan pewaris darah tua, penjaga terakhir harga diri rakyat kecil. Malam berikutnya, pasar yang biasanya lengang setelah senja berubah mencekam.
Dari kejauhan, langkah kaki bergema disertai suara tawa kasar. Sadak Paruk datang bersama gerombolannya, masing-masing membawa senjata seadanya, golok berkilat, besi panjang, hingga botol pecah. Mereka tak lagi sekadar memalak. Malam ini, niat mereka jelas, menghancurkan warung soto babat Sundarti sekaligus memberi pelajaran bagi siapapun yang berani melawan. Lampu-lampu minyak di sekitar pasar bergetar diterpa angin malam. Pedagang yang rumahnya tak jauh dari situ buru-buru menutup pintu, pura-pura tidak tahu. Namun dari celah jendela, mata-mata penasaran menatap dengan cemas. Semua orang tahu, benturan besar akan terjadi. Sundarti sendirian, sementara Sadak datang membawa pasukan. Warung soto babat sederhana itu berdiri tenang di tengah kegelapan, pintunya masih terbuka, seolah menantang. Di dalamnya, Sundarti duduk di kursi kayu, wajahnya dingin, tidak ada rasa gentar sedikitpun. Di tangannya, sebilah pisau dapur yang masih berlumur bawang putih, bukan untuk bertarung, melainkan simbol bahwa ia tetap seorang pedagang, bukan petarung. Tapi di balik tubuhnya, energi lembu sekilan bergetar, siap meledak kapan saja. Hei, Sundarti. Suara Sadak menggelegar, memecah kesunyian. Ia menghantam papan nama warung dengan goloknya hingga kayu pecah berkeping. Anak buahnya tertawa mengejek, sebagian menendang bangku, sebagian lagi memecahkan kendi air di depan warung. Kau pikir bisa melawan aku? Malam ini, warungmu habis, kau juga habis. Sundarti berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang meski suara gaduh di sekitarnya semakin beringas. Sadak, ucapnya lantang, jika kau ingin menghancurkan hidup orang kecil, lakukanlah. Tapi ingat, ada batas yang tidak boleh kau langgar. Dan batas itu adalah harga diri kami. Kau sudah melampauinya. Kata-kata itu menggema, seakan menembus dada semua yang mendengar. Sadak terkekeh marah. Harga diri, hahaha, harga diri tidak bisa bikin perut kenyang. Aku kasih tahu kau, perempuan, di dunia ini yang kuatlah yang menang. Dan malam ini, aku yang berkuasa. Ia mengayunkan goloknya ke arah meja tempat Sundarti biasa meracik sotonya. Sekali tebas, kayu meja itu terbelah dua, kuah yang masih tersisa tumpah ke lantai. Namun sebelum Sadak sempat menyerang lebih jauh, angin berdesir aneh. Saat golok anak buahnya mencoba menusuk, suara nyaring terdengar, ting. Pisau itu patah seketika, sementara kulit Sundarti tak tergores sedikitpun. Para preman saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ada sesuatu yang tak masuk akal, sesuatu yang membuat malam intimidasi ini berbalik arah. Sundarti maju satu langkah, sorot matanya menyala bagai bara api. Kau salah besar, Sadak. Malam ini bukan aku yang takut padamu, tapi kau, yang akan mengenal arti ketakutan. Suaranya pelan, tapi membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam intimidasi itu berubah menjadi awal pertempuran yang tak akan dilupakan oleh pasar Surabaya. Dentuman golok Sadak yang membelah meja warung masih bergema ketika Sundarti melangkah ke depan. Tubuhnya mungil, namun setiap gerakannya dipenuhi kewibawaan yang membuat para preman terdiam sesaat. Udara di sekitar warung terasa berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mulai bangkit. Dari balik tatapan matanya, tersirat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keberanian seorang perempuan. Seorang anak buah Sadak, dengan wajah garang, menerjang Sundarti sambil mengayunkan besi panjang. Rasakan ini, teriaknya, namun begitu besi menghantam tubuh Sundarti, suara klang terdengar nyaring. Besi itu terpental seolah menghantam batu karang, sementara Sundarti berdiri tanpa sedikit pun goyah. Preman itu terhuyung, matanya terbelalak. Apa ini? Gumamnya ketakutan. Dua orang lagi ikut menyerbu, kali ini dengan golok terhunus. Tebasan cepat mengarah ke pundak dan pinggang Sundarti. Tapi hasilnya sama, suara logam patah. Bila golok terbelah, sementara tubuh Sundarti tetap utuh, bahkan tanpa luka goresan. Pedagang yang mengintip dari kejauhan menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bisikan mulai terdengar, ajian, ini pasti ajian sakti. Sadak sendiri tertegun, meski gengsinya menahan untuk menunjukkan rasa takut. Ia berusaha tertawa keras, namun suaranya terdengar palsu. Heh, ilmu kebal, ya, lihat saja, aku punya cara untuk menghancurkanmu. Katanya sambil melangkah maju, namun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sundarti menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hatinya, doa-doa lama yang diajarkan ayahnya bergema.
Energi lembu sekilan mengalir dalam nadinya, membuat tubuhnya seolah menyala dari dalam. Saat ia membuka mata, sorotnya bagaikan kilat yang membelah kegelapan. Ia melangkah satu tapak, dan getaran kecil terasa di tanah, membuat beberapa botol pecah berguling ke lantai. "Sadak Paruk," ucap Sundarti dengan suara berat, "kau pikir kekuasaan itu milik orang yang menakut-nakuti? Kau salah besar. Kekuasaan sejati adalah melindungi yang lemah, bukan menindas mereka." Suaranya bergema, seakan datang dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar tenggorokannya. Anak buah Sadak mundur setapak, sebagian mulai gemetar ketakutan. Sadak, dengan wajah merah padam, berteriak marah untuk menutupi rasa gentarnya. "Jangan diam saja, serang dia. Hajar sampai mati." Namun anehnya, tak ada satupun anak buahnya yang berani maju lagi. Mereka menoleh pada Sadak, lalu kembali menatap Sundarti yang berdiri tegak seperti singa betina. Keteguhan perempuan itu lebih menakutkan daripada ancaman Sadak sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, legenda tentang perempuan penjual soto babat yang sakti mulai lahir di pasar Surabaya. Ajian lembu sekilan benar-benar telah dibangkitkan, dan bayangan Sadak Paruk sebagai penguasa tunggal pasar mulai retak. Sebab kini, ada sosok yang berani melawan, dan kekuatan yang mampu membuat senjata tak berguna di hadapannya. Kabar tentang kehebatan Sundarti menyebar secepat api yang menjilat alang-alang kering. Pagi itu, pasar Surabaya ramai bukan karena jual beli, melainkan karena bisikan-bisikan tentang peristiwa semalam. Pedagang saling berdesis, menceritakan bagaimana Sadak Paruk dan gerombolannya dibuat tak berdaya oleh seorang perempuan penjual soto babat. Ada yang takjub, ada yang lega, tapi ada pula yang khawatir, Sadak bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan. Di markasnya, sebuah gudang tua dekat rel kereta, Sadak mengamuk. Kursi dilempar, botol pecah, dan anak buahnya dihajar satu persatu karena dianggap pengecut. Wajahnya memerah, matanya menyala bagai bara api. "Aku dipermalukan oleh seorang perempuan. Perempuan, tahu nggak kalian? Itu noda yang nggak bisa aku terima," teriaknya, membuat semua orang menunduk ketakutan. Seorang preman dari luar kota, yang baru saja datang, mencoba menenangkan. "Bos, kalau perempuan itu beneran punya ajian, kita butuh bantuan lebih. Jangan frontal, kita bisa panggil kawan-kawan dari pasar Wonokromo atau bahkan dari luar Surabaya. Mereka haus uang, tinggal kasih imbalan, pasti mau." Sadak mendengus, tapi kata-kata itu menyalakan ide berbahaya di kepalanya. Hari-hari berikutnya, wajah-wajah asing mulai muncul di sekitar pasar. Preman-preman dengan logat berbeda, ada yang dari Gresik, ada pula yang dari Sidoarjo, berkeliaran sambil menatap tajam ke warung Sundarti. Para pedagang semakin resah. Mereka takut pasar yang baru saja merasakan secercah harapan kembali berubah jadi neraka. Namun Sundarti tetap tenang, seakan tak tergoyahkan sedikit pun. "Sun, apa kamu nggak takut? Sadak pasti nggak tinggal diam," bisik salah seorang pedagang sayur sambil menata dagangannya. Sundarti hanya tersenyum tipis. "Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau kita terus tunduk, sampai kapan hidup kita bisa tenang?" Jawaban itu membuat sebagian pedagang tertegun. Perlahan, keberanian Sundarti mulai menular, meski rasa cemas masih lebih dominan. Sementara itu, Sadak mulai menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan harga dirinya hancur. Malam demi malam, ia duduk bersama para preman bayaran, membicarakan strategi. "Kita serang serentak, jangan kasih kesempatan dia bangkitkan ajiannya. Kalau perlu, bakar warungnya. Biar semua orang tahu, siapa yang tetap jadi raja di pasar ini," katanya sambil mengepalkan tangan. Namun dalam hatinya, Sadak menyimpan rasa takut yang tak pernah ia akui. Bayangan tubuh Sundarti yang kebal dari golok masih menghantui mimpinya. Setiap kali ia terpejam, ia melihat mata Sundarti yang menyala bagai bara. Amarahnya bukan hanya soal uang, tapi gengsi, harga diri, dan dendam pribadi yang menjeratnya semakin dalam. Dan malam itu, di bawah rembulan pucat, Sadak mengangkat botol arak, menenggaknya sampai habis. "Besok, Sundarti harus jatuh. Aku akan buat semua orang tahu, Sadak Paruk nggak pernah kalah." Sekalipun pada perempuan, sumpah itu meluncur dari mulutnya, menandai lahirnya babak baru, balas dendam yang lebih brutal, lebih kejam, dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Pagi itu, pasar Surabaya kembali hiruk pikuk, tapi hati Sundarti tidak tenang.
Ia tahu kabar rencana balas dendam Sadak Paruk bukan sekadar isapan jempol. Sorot mata asing dari para preman bayaran terasa menusuk punggungnya setiap kali ia menyendokkan soto babat ke mangkuk pelanggan. Di balik senyum ramahnya, hatinya bagai dihimpit kegelisahan yang berat. Ia sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sore harinya, ketika pasar mulai lengang, Sundarti duduk sendirian di warungnya yang setengah tertutup. Tatapannya kosong menembus jalan berdebu. Ingatannya kembali melayang pada ayahnya, almarhum Ki Wirogono, yang pernah berpesan, "Nak, ajian lembu sekilan ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk melindungi mereka yang tertindas. Tapi ingat, setiap kekuatan besar selalu menuntut pengorbanan." Kata-kata itu kini terasa berat, seakan menjadi ramalan atas apa yang tengah ia hadapi. Sundarti menunduk, menahan air mata. Di balik keberaniannya melawan Sadak, ia hanyalah seorang perempuan biasa yang kadang merasa lelah. Ia rindu hidup sederhana tanpa intrik, hanya ingin berjualan soto babat dan hidup damai. Tapi kenyataan menuntutnya menjadi lebih dari itu. Luka batinnya bukan hanya karena ancaman Sadak, tapi juga karena kesepian yang menjerat. Tak ada tempat untuk bersandar, kecuali pada dirinya sendiri. Malam menjelang, pasar semakin sunyi. Sundarti menutup warung dengan tangan bergetar. Di kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki, lirih namun jelas. Nalurinya langsung siaga. Dari balik bayangan, muncul seorang lelaki tua berambut putih yang tersenyum sendu. "Anak Ki Wirogono, bukan?" tanyanya dengan suara parau. Sundarti terkejut, karena ia mengenali lelaki itu, Mbah Suro, sahabat lama ayahnya, yang konon sudah lama menghilang. Kehadiran Mbah Suro bagaikan cahaya kecil dalam gelap. Ia datang bukan untuk mengangkat senjata, melainkan memberi pengingat. "Aku dengar Sadak Paruk menaruh dendam. Kau harus kuat, Sun. Bukan hanya kuat jasmani, tapi juga kuat hati. Ajian lembu sekilan bisa melindungi tubuhmu, tapi luka batinmu hanya bisa sembuh kalau kau ikhlas." Ucapan itu membuat Sundarti terdiam, seolah sebuah beban besar disentuh perlahan. Namun justru disitulah dilema semakin kuat. Bagaimana mungkin ia bisa ikhlas, sementara Sadak dan anak buahnya terus menebar teror? Bagaimana mungkin ia bisa tenang, jika warung yang diwariskan ibunya setiap saat bisa dibakar habis? Luka batinnya makin dalam, antara menjaga warisan keluarga, atau mengorbankan segalanya demi keselamatan. Di tengah kebimbangan itu, sebuah batu melayang menghantam papan warungnya. Sundarti tersentak. Dari kejauhan, terdengar tawa kasar para preman bayaran Sadak. "Besok, warungmu tinggal abu, Mbak Sun," teriak salah satunya. Mereka lalu pergi meninggalkan jejak ancaman yang menusuk dada. Sundarti mengepalkan tangan, wajahnya basah oleh air mata bercampur amarah. Luka batinnya kini tak lagi hanya tentang rasa takut, tapi tentang harga diri yang dipertaruhkan. Dan malam itu, di kesunyian yang mencekam, Sundarti berlutut di lantai warung. Ia berdoa dengan lirih, memohon kekuatan dari Tuhan dan restu dari arwah ayahnya. Meski hatinya hancur, satu tekad mulai terpatri, ia tidak akan membiarkan Sadak Paruk menghancurkan segalanya. Dari luka batin itulah, api perlawanan yang lebih besar mulai menyala. Pagi itu, pasar Surabaya yang biasanya riuh dengan suara pedagang dan pembeli, berubah menjadi ladang ketegangan. Udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Pedagang sayur, tukang ayam, hingga penjual buah, semuanya gelisah. Mereka tahu kabar bahwa Sadak Paruk dan gerombolannya akan datang bukan sekadar rumor. Warung Sundarti, yang berada tepat di jantung pasar, seakan menjadi pusat pusaran badai. Tak lama, suara derap langkah puluhan preman menggema dari arah gang sempit. Sadak Paruk berjalan paling depan, wajahnya dipenuhi dendam, diikuti preman-preman dari Surabaya, Gresik, hingga Sidoarjo. Tangan mereka menggenggam senjata seadanya, pentungan, rantai besi, hingga golok panjang. Sorot mata mereka haus darah. "Hari ini, pasar ini milik Sadak lagi," teriak salah satu dari mereka, membuat para pedagang bergegas menutup lapak dan bersembunyi. Sundarti berdiri di depan warungnya, mengenakan kebaya sederhana, rambutnya terikat rapi. Tatapannya tenang meski hatinya bergejolak. Ia tahu inilah saat yang ditakutkan banyak orang, pertarungan yang tak bisa dihindari. Dalam diam, ia merapal doa dan mengingat kembali wejangan ayahnya. Nafasnya teratur, tubuhnya tegak bagai pohon beringin yang tak mudah diguncang angin. Mbah Suro, yang berdiri tak jauh di belakang, hanya mengangguk kecil memberi restu.
Sadak mendekat, menatap Sundarti dengan penuh kebencian. "Perempuan, kau berani mempermalukan aku di depan anak buahku. Sekarang kau akan aku ajar sampai tak berdaya." Ia mengayunkan rantai besinya, menghantam meja warung hingga pecah berkeping-keping. Suara itu membuat semua orang yang bersembunyi berjingkat ketakutan. Tapi Sundarti tidak mundur setapak pun. "Sadak," suara Sundarti lantang, meski lirih bergetar, "selama aku masih berdiri, kau tidak akan pernah bisa merampas pasar ini lagi. Uang jatahmu tidak akan keluar dari tangan para pedagang. Cukup sudah penderitaan mereka." Kata-kata itu bagai cambuk yang menyulut emosi Sadak. Ia meraung, lalu memberi aba-aba. Puluhan preman langsung menyerbu ke arah Sundarti. Pertarungan pun meledak. Golok, pentungan, dan rantai besi menghujam ke arah Sundarti, tapi tubuhnya seolah dilindungi lapisan baja tak kasat mata. Ajian lembu sekilan membungkus raganya, membuat serangan demi serangan hanya memantul tanpa meninggalkan luka. Satu kali ayunan tangannya, 3 preman terhempas ke dinding warung. Pedagang yang bersembunyi menyaksikan dengan mata terbelalak, antara takut dan kagum. Sadak semakin murka. Ia sendiri maju, melompat sambil mengayunkan rantai besinya ke arah kepala Sundarti. Dentuman keras terdengar saat rantai itu menghantam tubuh Sundarti, tapi justru Sadak sendiri yang terpental beberapa langkah, terbatuk darah. "Sial, ajian iblis itu," umpatnya, sembari berusaha bangkit. Anak buahnya yang lain mulai ragu, sebagian mundur ketakutan melihat bos mereka dibuat kewalahan. Namun Sundarti tidak larut dalam kemenangan. Setiap pukulan yang ia layangkan, ia tahan agar tidak mematikan. Dalam hatinya, ia teringat pesan ayah, ajian bukan untuk membunuh, melainkan melindungi. Tapi semakin lama, serangan preman tak kunjung berhenti, dan warung-warung di sekitarnya ikut hancur. Pasar benar-benar berubah menjadi medan pertarungan, antara ketamakan dan keberanian, antara kegelapan dan secercah cahaya. Suara gaduh di pasar mencapai puncaknya. Jeritan preman yang terlempar, dentuman kayu dan besi yang hancur, bercampur dengan teriakan pedagang yang masih bersembunyi di balik lapak mereka. Sundarti berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk, tubuhnya bercahaya samar seolah dilindungi kekuatan gaib. Nafasnya teratur, tatapannya menusuk, sementara puluhan preman bergelimpangan di tanah, tak sanggup bangkit kembali. Sadak Paruk terengah-engah, wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Ia berusaha berdiri dengan terlatih, rantai besi masih tergenggam erat di tangannya. "Aku tidak akan kalah dengan perempuan. Kau dengar itu, Sundarti?" teriaknya dengan suara parau. Namun sorot matanya menyimpan rasa gentar, karena ia menyaksikan sendiri betapa ajian lembu sekilan membuat semua serangan sia-sia. Dengan nekat, Sadak maju lagi, menyerbu sambil mengayunkan rantai ke segala arah. Setiap kali ia mendekat, Sundarti hanya menggerakkan lengannya, membuat Sadak terpental seperti daun kering diterpa angin kencang. Tubuh Sadak jatuh bangun berkali-kali, darah mulai mengalir dari bibirnya. Para preman yang masih sadar hanya bisa menatap dengan ngeri, tak berani lagi maju menolong. Sundarti melangkah mendekat, wajahnya tidak menunjukkan kebencian, melainkan keteguhan. "Sadak, hentikan, kau sudah kalah. Pasar ini bukan lagi milikmu, dan ketamakanmu hanya akan membawamu pada kehancuran." Suaranya tegas, tapi ada getaran lirih yang menusuk hati. Kata-kata itu membuat Sadak semakin kalap, merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Dengan sisa tenaga, Sadak melompat dan mencoba menusukkan pisau belati yang ia sembunyikan di pinggangnya. Namun seketika itu pula, sebuah cahaya berkilat dari tubuh Sundarti, membuat belati itu terpental dan jatuh jauh ke tanah. Sadak menjerit, tubuhnya tersungkur keras ke jalan berbatu pasar, membuat debu beterbangan. Tangannya bergetar, tubuhnya nyaris tak mampu bangkit lagi. Pasar terdiam, semua mata tertuju pada Sadak yang akhirnya roboh, bersimbah peluh dan darah. Seorang pedagang tua keluar dari persembunyiannya, lalu berteriak lantang, "Cukup sudah. Sadak bukan lagi penguasa pasar ini." Seruan itu disambut sorak dan tepuk tangan dari para pedagang lain yang perlahan berani muncul. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat Sadak Paruk jatuh tak berdaya. Sundarti berdiri di samping tubuh Sadak yang terkapar. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku tidak membencimu, Sadak. Tapi jalan yang kau pilih hanya akan menjerumuskanmu. Kalau kau masih punya sisa hati, bertobatlah." Kata-kata itu bukan hanya untuk Sadak, tapi juga untuk semua preman yang menyaksikan peristiwa itu.
Sadak menatap Sundarti dengan mata merah berair, antara marah, takut, dan tak percaya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Ia akhirnya menunduk, kehilangan kekuatan untuk melawan. Hari itu, di pasar Surabaya, Raja Preman yang ditakuti akhirnya tersungkur di hadapan seorang perempuan penjual soto babat. Dan sejak detik itu, sejarah pasar berubah untuk selamanya. Meski Sadak tersungkur di tanah pasar, cerita belum berakhir. Tubuhnya memang tergeletak lemah, tetapi di dalam hatinya api kebencian justru semakin berkobar. Kekalahan di depan banyak orang menjadi luka harga diri yang jauh lebih menyakitkan daripada darah yang mengucur di bibirnya. Sambil terlatih, ia digotong oleh beberapa anak buah yang masih setia, wajahnya tetap menatap tajam ke arah Sundarti. Tatapan itu bukan tanda menyerah, melainkan sumpah dendam yang belum terucap. Para pedagang bersorak, melepaskan lega yang sudah lama mereka pendam. Namun di balik sorak-sorai itu, Sundarti bisa merasakan hawa panas kebencian yang belum padam. Ia tahu Sadak tidak akan berhenti sampai di sini. Sambil menutup warungnya yang porak-poranda, hatinya dipenuhi kegelisahan. Kemenangan hari ini bisa saja menjadi awal dari badai yang lebih besar besok. Di sebuah gudang tua, malam itu Sadak berbaring dengan tubuh penuh luka. Anak buahnya mendesak agar ia berhenti melawan, tapi telinganya tuli. Aku tidak akan berhenti sebelum perempuan itu hancur. Dia telah menginjak harga diriku, menjatuhkan nama Sadak Paruk di hadapan semua orang. Teriaknya dengan suara serak. Ia lalu memukul meja hingga pecah, membuat semua orang di ruangan itu terdiam ketakutan. Kebencian Sadak membara semakin liar. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, bukan hanya membalas dendam secara fisik, tetapi juga menghancurkan hati Sundarti. Kalau tubuhnya tak bisa kugapai, maka jiwanya yang akan kubakar. Aku akan hancurkan apa yang paling dia cintai. Gumamnya dengan wajah kejam. Kata-kata itu bagai api yang menyalakan ketegangan baru di dada setiap anak buahnya. Kabar dendam Sadak segera menyebar. Beberapa preman bayaran yang kabur dari pasar mulai berhimpun kembali. Mereka tahu, selama Sadak masih hidup, perang belum selesai. Beberapa di antaranya menyarankan Sadak mencari bantuan dari orang pintar atau dukun hitam. Mendengar itu, Sadak tersenyum miring. Kalau ilmu bisa melindungi Sundarti, maka ilmu pula yang akan meruntuhkannya, katanya penuh ambisi. Di sisi lain, Sundarti merasakan kegelisahan yang makin menekan batinnya. Malam itu, ia duduk sendiri di warungnya yang setengah hancur. Angin berhembus dingin, membawa bayangan ancaman yang belum berakhir. Ia memandangi foto ayahnya di dinding, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Bapak, apakah aku sanggup menahan semua ini? Aku kuat di luar, tapi hatiku terbakar di dalam," bisiknya lirih. Basuro datang diam-diam, melihat Sundarti terisak. Ia meletakkan tangan di bahu Sundarti dan berkata, "Anak muda, ingatlah, api kebencian hanya akan melahirkan api yang lebih besar." Sadak kini dikuasai amarahnya, dan itu bisa menghancurkan siapa saja. "Kau harus siap, Sun. Pertarungan berikutnya bukan hanya di tubuh, tapi di hati dan jiwa." Dan malam itu, di dua tempat berbeda, dua api menyala. Di gudang tua, api kebencian Sadak yang membara tanpa kendali. Di warung kecil, api kegelisahan Sundarti yang berjuang untuk tetap teguh. Dua api itu, cepat atau lambat, pasti akan saling bertemu, dan pasar Surabaya akan kembali menjadi saksi siapa yang mampu bertahan, dan siapa yang akan hancur. Malam pekat menyelimuti gudang tua tempat Sadak Paruk bersembunyi. Di tengah lingkaran lilin hitam, seorang dukun tua berambut gimbal duduk bersila. Bau kemenyan pekat menusuk hidung, bercampur dengan bau amis darah ayam yang baru saja dikorbankan. Sadak duduk di depannya, wajah penuh luka dan amarah. "Aku ingin ilmu yang bisa menghancurkan perempuan itu, meski harus menukar nyawaku," teriaknya. Dukun itu tersenyum samar, matanya merah menyala dalam temaram cahaya. "Ilmu putih hanya bisa dikalahkan dengan ilmu hitam," bisik sang dukun. Ia lalu menggambar raja di lantai dengan darah, melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tubuh Sadak bergetar hebat, urat-urat di lengannya menonjol, matanya memerah bagai terbakar. Malam itu, Sadak menerima warisan ilmu hitam bernama Ajian Banaspati, sebuah kekuatan yang konon bisa mengendalikan api dan membakar lawan hidup-hidup. Sementara itu, Sundarti tidak pernah tenang. Setiap malam ia merasakan hawa aneh menyelimuti pasar. Kadang terdengar suara lolongan gaib, kadang angin dingin menusuk tulang tanpa sebab. Basuro yang menemaninya mengangguk muram.
Sadak sudah menempuh jalan hitam. Kau harus siap, Sun. Ajian lembu sekilan melindungimu, tapi bila api Banaspati dilepaskan, itu akan menjadi ujian sejatimu. Hari berikutnya, Sadak kembali muncul di pasar, kali ini berbeda. Wajahnya lebih menyeramkan, kulitnya tampak menghitam, dan aura panas menyelimuti tubuhnya. Orang-orang mundur ketakutan. Ketika ia menggenggam rantai besinya, logam itu tiba-tiba menyala merah bagai bara. Sundarti, keluar kau. Hari ini, ajianmu akan aku bakar jadi abu. Teriaknya, suaranya menggema seperti dari perut bumi. Sundarti keluar dari warungnya dengan langkah tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya bergetar merasakan hawa panas yang mengancam. Ia menatap Sadak, lalu berkata, kalau jalan yang kau pilih adalah jalan setan, aku tidak takut, Sadak. Ajian lembu sekilan bukan milikku, tapi warisan untuk melindungi orang kecil. Aku tidak akan mundur. Kata-katanya disambut sorak dukungan para pedagang yang mulai berani berdiri di belakangnya. Pertarungan pun pecah. Sadak melompat, tubuhnya diselimuti api Banaspati, mengayunkan pukulan yang bisa membakar apa saja. Sundarti merapal doa, tubuhnya bersinar, ajian lembu sekilan memantulkan serangan api yang membara. Ketika Sadak menghantam tanah, api menyebar ke lapak-lapak, membakar kain dan kayu. Pasar seketika berubah menjadi neraka kecil. Sundarti berusaha menahan serangan, tapi setiap kali api Banaspati muncul, hawa panas semakin menyiksa tubuhnya. Keringat bercucuran, napasnya tercekat. Namun ia teringat pesan Mbah Suro, kekuatan sejati bukan pada ajian, tapi pada hati yang ikhlas. Ia memejamkan mata sejenak, merapal doa lebih dalam, lalu menguatkan tekad. Ia tidak hanya bertarung demi dirinya, tapi demi semua orang yang menggantungkan hidup di pasar itu. Di saat api Banaspati hendak melumatnya, cahaya putih dari tubuh Sundarti semakin terang. Dua kekuatan, ilmu hitam Banaspati dan ajian suci lembu sekilan, bentrok di tengah. Pasar, menimbulkan ledakan dahsyat. Api dan cahaya saling menelan, membuat semua orang yang menyaksikan terperangah. Pertarungan mereka bukan lagi sekadar perkelahian, melainkan perang antara gelap dan terang, antara kebencian dan keberanian. Malam itu, suasana pasar yang biasanya riuh mendadak sepi. Sundarti duduk di depan warung soto babatnya yang mulai sepi pelanggan. Tangannya masih gemetar mengingat pertempuran siang tadi, di mana ia hampir kehilangan kendali ketika ilmu lembu sekilan meledak keluar dengan dahsyat. Ia memandang kedua telapak tangannya, seakan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mampu mengendalikan warisan ini? Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena ia merasa terjebak antara takdir sebagai perempuan biasa dan beban sebagai pewaris ilmu sakti. Di sudut lain kota, Sadak Paruk terbaring dengan luka-luka yang belum pulih. Tubuhnya masih terasa remuk, tetapi yang lebih menghancurkan adalah harga dirinya. Preman yang selama ini ditakuti kini tumbang oleh seorang perempuan penjual soto. Aku tidak bisa menerima ini, aku harus bangkit. Apapun caranya, geramnya lirih. Namun di balik kemarahan itu, ada bayangan wajah Sundarti yang selalu menghantuinya. Bukan hanya dendam, tapi juga rasa malu yang membuat hatinya semakin kelam. Malam semakin larut, dan mimpi buruk menghantui Sundarti. Ia melihat wajah ayahnya, pewaris lama lembu sekilan, menatapnya dengan tajam. Anakku, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Kau harus menjadikannya cahaya, bukan senjata balas dendam. Sundarti terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa selama ini ia nyaris hanyut dalam amarah yang sama dengan para preman yang ia lawan. Ia menggenggam erat kalung peninggalan ayahnya, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan dirinya berubah menjadi monster. Esok paginya, kabar tersebar cepat, Sadak Paruk tengah mencari jalan untuk memperdalam ilmu hitam demi menaklukkan Sundarti. Orang-orang pasar mulai diliputi ketakutan, beberapa bahkan mendesak Sundarti untuk menyingkir sementara. Namun ia menolak, kalau aku lari, pasar ini akan jatuh ke tangan mereka lagi. Aku tidak akan mundur, ucapnya tegas meski wajahnya masih pucat. Di sisi lain, Sadak Paruk mendatangi seorang dukun tua di pinggiran Surabaya. Dukun itu memperingatkan bahwa jalan ilmu hitam penuh dengan pengorbanan dan bisa menghancurkan jiwanya. Tapi Sadak tidak peduli, aku hanya ingin menghancurkan Sundarti, apapun harganya. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya dengan penuh kebencian, memperlihatkan bahwa ia telah melewati titik tanpa kembali. Namun takdir berkata lain. Ketika Sadak bersiap menjalani ritual,
sekelebat bayangan ayahnya terlintas dalam pikirannya, wajah penuh kekecewaan. Ada sejenak ragu di dalam hatinya, perasaan asing yang jarang ia kenal, rasa takut kehilangan dirinya sendiri. Itu adalah celah kecil, titik lemah yang akan menentukan arah hidupnya. Sementara itu, Sundarti mulai mengumpulkan keberanian bukan hanya untuk menghadapi Sadak, tetapi juga untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia sadar, pertempuran sejati bukan hanya melawan preman, tetapi melawan kebencian yang ada di dalam hatinya. Inilah titik balik yang akan mengubah segalanya, antara jalan gelap penuh dendam, atau jalan terang menuju keadilan sejati. Pasar kini bagaikan panggung yang menunggu babak baru. Semua orang menahan napas, menanti bentrokan berikutnya. Tapi jauh di dalam hati masing-masing, baik Sundarti maupun Sadak, mereka sama-sama tahu, pertempuran selanjutnya bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang mampu mengendalikan dirinya. Pagi itu, langit Surabaya mendung. Hujan semalam meninggalkan genangan di sepanjang pasar. Sadak Paruk berjalan terlatih, tubuhnya masih dipenuhi bekas luka. Langkahnya berat, bukan hanya karena sakit di badan, tetapi juga karena beban batin yang menyesakkan. Preman-preman anak buahnya yang dulu selalu mengekor, kini satu persatu menjauh. Mereka mulai melihat Sadak bukan lagi sebagai penguasa, melainkan bayangan rapuh dari sosok yang pernah ditakuti. Di tengah pasar, Sundarti kembali membuka warungnya. Tatapannya tegas, meski dalam hati ia tahu Sadak masih menyimpan niat jahat. Namun yang mengejutkan, siang itu Sadak datang seorang diri. Suasana pasar mendadak senyap. Semua orang menahan napas, mengira akan terjadi pertarungan besar. Tetapi yang terdengar hanyalah suara Sadak yang serak, "Sundarti, aku kalah." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Tak ada yang percaya, preman paling ditakuti akhirnya menundukkan kepala di depan seorang penjual soto. Sundarti menatapnya tajam, mencoba membaca niat di balik ucapannya. "Kalah bukan berarti selesai, Sadak. Kau bisa saja kembali dengan dendam yang lebih besar," ucapnya dingin. Sadak menggertakkan gigi, tapi kemudian bahunya jatuh lemas. Ia terduduk di tanah becek, wajahnya penuh lumpur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat seperti manusia biasa, bukan preman kebal yang menebar teror. Orang-orang pasar berbisik-bisik, sebagian merasa lega, sebagian lain tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Anak buah Sadak yang masih tersisa hanya bisa menunduk malu, tak berani menolong bos mereka yang kini terlihat hina. Seolah semua kuasa yang pernah ia miliki hilang dalam sekejap. "Kenapa kau tidak menghabisiku saja, Sun?" tanya Sadak dengan suara parau. Ada ketulusan dalam pertanyaan itu, seakan ia benar-benar pasrah. Sundarti menarik napas panjang. Ia ingat pesan almarhum ayahnya dalam mimpi, "Ajian lembu sekilan bukan untuk kesombongan, melainkan cahaya." "Karena aku tidak ingin jadi sama seperti dirimu," jawab Sundarti mantap. Kata-kata itu menghantam Sadak lebih keras daripada pukulan apapun. Air mata menetes di pipi kasar Sadak. Preman yang dulu dikenal bengis, kini menangis di hadapan seorang perempuan. Pasar itu menjadi saksi, bahwa sekuat apapun manusia, ada saatnya ia runtuh oleh hatinya sendiri. Namun, di balik ketundukan itu, tersisa bara kecil yang belum padam. Sadak merasakan kehampaan yang menganga, sebuah pertanyaan yang menghantuinya, apakah ia benar-benar bisa berubah, atau ini hanyalah jeda sebelum kegelapan kembali menelannya. Sundarti menatap langit mendung yang mulai reda. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan belum selesai. Sadak mungkin sudah tertunduk, tapi pertempuran sejati baru saja dimulai, bukan lagi melawan otot dan senjata, melainkan melawan kebencian yang telah lama berakar di hati manusia. Hari-hari setelah Sadak tertunduk menjadi titik awal yang mengejutkan banyak orang. Pasar yang dulu selalu bergema dengan teriakan para preman kini berubah lebih tenang. Sadak Paruk, yang biasanya menebar teror, kini sering terlihat duduk diam di sudut pasar, tatapannya kosong. Ia tak lagi memalak, tak lagi mengumpulkan anak buah. Orang-orang pasar bingung, apakah ini jebakan, atau benar-benar sebuah perubahan. Sundarti pun merasa bimbang. Ia melihat Sadak bukan lagi sebagai raksasa menakutkan, melainkan seorang lelaki yang kehilangan arah hidupnya. Setiap kali ia menatapnya, ia teringat pesan ayahnya, ilmu sejati bukan hanya mengalahkan lawan, tapi juga menuntunnya pada jalan kebenaran. Namun hatinya masih dipenuhi luka, terbayang bagaimana Sadak dan gerombolannya dulu hampir menghancurkan hidupnya. Suatu malam, Sadak mendatangi warung Sundarti. Bukan dengan gertakan, melainkan dengan langkah ragu. "Sun,
Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah terlalu banyak salah. Tapi setiap kali aku tidur, aku hanya melihat wajah orang-orang yang pernah aku sakiti. Termasuk dirimu. Suaranya pecah, penuh sesal. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa topeng. Keangkuhan. Sundarti terdiam, hatinya bergolak. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi ada sisi lain dalam dirinya yang iba. Ia tahu bahwa di balik kekerasan, Sadak hanyalah manusia yang tersesat. Tobat bukan soal kata-kata, Dak, jawabnya lirih. Kalau kau benar ingin berubah, kau harus berani melawan dirimu sendiri. Keesokan harinya, Sadak mulai mencoba. Ia membantu para pedagang mengangkat barang, bahkan membersihkan sampah di pasar. Orang-orang masih memandangnya dengan curiga, beberapa mencaci, beberapa meludahi tanah saat ia lewat. Tapi Sadak tidak melawan, ia hanya menunduk. Bagi seorang preman yang hidup dengan harga diri, itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan. Malam berikutnya, Sadak mencari ketenangan di sebuah musola kecil dekat pasar. Ia duduk lama di pojok, mendengarkan lantunan doa yang membuat dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Seolah ada dinding yang runtuh dalam hatinya, membuka luka lama yang selama ini ia tutupi dengan kekerasan. Namun jalan tobat tidak pernah mulus. Beberapa mantan anak buahnya datang, mengejek dan mengajak kembali ke dunia lama. Bos, dunia ini tidak butuh preman baik-baik. Ayo kita rebut lagi pasar ini, kata mereka. Sadak menatap mereka, rahangnya mengeras. Ada godaan, ada keraguan. Tapi ia teringat kata-kata Sundarti, melawan dirimu sendiri. Dengan suara berat ia berkata, aku bukan bos kalian lagi. Pergilah. Itu keputusan yang membuat mereka murka, tapi juga menandai lahirnya Sadak yang baru. Pasar menjadi saksi perubahan yang tak terduga. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai manusia yang mencoba memperbaiki diri. Dan bagi Sundarti, inilah bukti bahwa bahkan kegelapan paling pekat sekalipun masih bisa menemukan cahaya, jika ada keberanian untuk berubah. Pagi itu, aroma kuah soto babat kembali memenuhi pasar Surabaya. Warung Sundarti yang dulu hanya menjadi tempat sederhana kini berubah menjadi pusat kehidupan baru. Orang-orang berdatangan, bukan hanya untuk menikmati lezatnya soto, tapi juga karena warung itu kini punya makna lain, simbol perlawanan, keberanian, dan keadilan. Sundarti tersenyum tipis melihat kerumunan yang hangat, meski hatinya masih menyimpan luka perjalanan panjang. Di sudut warung, duduklah Sadak Paruk. Bukan lagi dengan tatapan garang atau suara menggelegar, melainkan dengan wajah yang tenang. Ia kini membantu mengantarkan mangkuk-mangkuk soto kepada pelanggan, tubuh kekarnya yang dulu menebar ancaman kini justru dipakai untuk melayani. Orang-orang pasar awalnya masih canggung, tapi pelan-pelan kehadirannya diterima. Preman yang dulu menindas, kini melayani, gumam seorang pedagang tua sambil tersenyum. Suatu ketika, seorang ibu-ibu pedagang kecil menghampiri Sundarti. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, Mbak Sun, dulu saya takut setiap kali Sadak datang. Sekarang saya bisa berdagang dengan tenang. Warung ini bukan cuma menjual soto, tapi jadi tempat kami merasa aman. Kata-kata itu membuat Sundarti terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, perjuangannya tak sia-sia. Sadak yang mendengar ucapan itu hanya menunduk. Hatinya perih, tapi sekaligus hangat. Ia tahu jalan dosanya panjang, tapi setiap keringat yang ia keluarkan untuk membantu kini terasa seperti batu-batu penebus. Di depan mangkuk soto yang hangat, ia berbisik lirih, terima kasih, Sun, sudah tidak menghabisiku waktu itu. Sundarti hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, aku tidak menyelamatkanmu, Dak. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Hari demi hari, warung soto itu menjadi semacam rumah bagi siapapun. Para pedagang, tukang becak, hingga anak-anak jalanan, semuanya bisa datang tanpa takut diusir atau dipalak. Di sana, mereka tidak hanya disuguhi makanan, tapi juga sebuah pelajaran, bahwa keadilan bisa lahir dari hati yang berani menolak ketidakadilan. Suatu sore, hujan turun deras. Sundarti duduk di depan warungnya, menatap langit kelabu. Sadak duduk di sampingnya, hening. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan yang jatuh deras. Tapi dalam keheningan itu, mereka tahu, perjalanan mereka bukan sekadar tentang preman dan soto, melainkan tentang manusia yang berusaha menemukan kembali cahaya. Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini berdiri dengan damai. Dan di tengah aroma kuah soto yang mengepul,
lahirlah sebuah simbol baru, Soto Babat Keadilan. Sebuah nama yang akan dikenang, bukan hanya karena rasanya, tapi karena kisah di baliknya. Kisah seorang perempuan pemberani, seorang preman yang bertobat, dan sebuah pasar yang akhirnya menemukan harapannya kembali. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.